Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa Sylvia Anggraini, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Pidana. Di sini, saya diminta untuk menjelaskan bagaimana hukum pidana di masa pandemi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perubahan yang terjadi di masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Upaya pemerintah untuk memutuskan tali rantai penyebaran COVID-19 ini dengan mengambil langkah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020. PSBB ini menimbulkan dampak yang begitu dalam bagi masyarakat karena seperti kumpul keluarga dan acara keagamaan itu sangat dilarang karena dianggap akan mempercepat penyebaran COVID-19. Hal ini juga dirasakan oleh para pekerja dan pelajar, yang dimana para pekerja harus bekerja dari rumah dan pelajar harus belajar dari rumah. Hal ini menimbulkan dampak negatif, seperti seorang pekerja yang harus melakukan pekerjaannya di luar rumah. Jika dilarang melakukan pekerjaan di luar rumah, bagaimana dia akan mendapatkan pendapatan untuk kehidupan sehari-hari? Sama halnya dengan pelajar. Jika pelajar diharuskan belajar di rumah, maka seharusnya pemerintah menyediakan fasilitas untuk pelajar tersebut, karena tidak semua pelajar memiliki fasilitas untuk belajar dari rumah. Namun, di samping dampak negatif tersebut, wabah ini juga menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, yang dimana masyarakat bisa menjadi lebih produktivitas di rumah, dan masyarakat juga lebih dekat dengan keluarga dan lebih banyak waktu untuk keluarga. Yang kedua, yaitu tindak pidana baru. Seperti hal yang kita ketahui bahwa berita yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini adalah masalah asimilasi terhadap narapidana. Pembebasan narapidana ini dikarenakan melihat kondisi tahanan yang kurang layak, sempit-sempitan, dan berdesak-desakan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di dalam satu sel itu dihuni oleh puluhan narapidana. Hal ini dianggap akan mempercepat penyebaran COVID-19. Namun, pembebasan narapidana ini memunculkan masalah dan kejahatan baru karena meningkatnya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya mata pencaharian bagi narapidana pasca pembebasan, karena seperti yang kita ketahui banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup dan tempat kerja yang tutup akibat PSBB di tengah wabah ini. Pasca pembebasan narapidana ini, kejahatan meningkat secara drastis di masyarakat, terutama masalah pencurian, perampokan, penipuan, dan pembegalan secara sadis, curanmor, dan curas paling sering terjadi di masyarakat Indonesia, dan itu dilakukan oleh narapidana yang baru dibebaskan oleh pemerintah. Dan hal yang ketiga adalah pembahasan mengenai hal-hal yang meresahkan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan pembebasan narapidana di tengah pandemi ini memunculkan atau meningkatnya kejahatan-kejahatan di masyarakat. Hal itu menyebabkan keresahan bagi masyarakat karena mereka merasa dirugikan atas pembebasan narapidana tersebut, dampaknya muncul kepada mereka. Yang kedua, masalah bantuan sosial menurut saya juga menjadi hal yang meresahkan masyarakat karena masyarakat menganggap banyak terjadinya kecurangan dan ketidakadilan oknum tertentu terhadap pembagian bantuan sosial kepada masyarakat. Sekian penjelasan saya. Jika ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.